Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kakak ada pembelajaran nih. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini belajar apa ya kak? Belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Tapi sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kan kita belum berdoa tadi. Iya juga kak ya. Hari ini kita berdoa dulu ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak juga ingin menyanyikan lagu nih. Ada yang tahu tidak lagunya tentang apa? Lagunya yaitu tentang pahlawan, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Kakak menyanyikannya menggunakan alat musik ini ya. Adik-adik sudah siap ya? Oke, kakak mulai. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Kita langsung ke materi ya, yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia, manusia selalu berusaha nih adik-adik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan barang dan jasa, kegiatan ekonomi harus terus dilakukan. Betul. Ada 3 kegiatan ekonomi di Indonesia nih adik-adik. Yang pertama, ada yang tahu? Kegiatan produksi. Terus yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi di Indonesia. Wah, bagus adik-adik. Kegiatan ekonomi di bidang jasa umumnya itu dapat langsung dipenuhi melalui pelayanan jasa. Contohnya yaitu ini adik-adik, yaitu jasa pengantar barang. Kita tempel ya. Ada juga nih selain jasa pengantar barang, yaitu jasa seorang guru, yaitu dalam bidang pendidikan. Kita tempel juga. Kan jasa itu tadi kan langsung ada ya adik-adik. Beda dengan barang. Barang itu harus dibuat dulu oleh produsen, yaitu berupa apa ayo? Dibuat di mana ayo? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Yaitu dibuat di pabrik terlebih dahulu, baru akan lanjut kemana coba? Akan lanjut kemana? Ada yang tahu? Oke, dari pabrik akan diangkut nih. Kakak kasih gambar seperti ini ya. Kita tempel. Setelah diangkut kemana nih adik-adik? Ada yang tahu tidak? Yaitu ke tempat penjualan, yaitu distribusi. Kakak lambangkan dengan mall ya, tempat perbelanjaan. Kita tempel juga nih adik-adik. Ya. Lalu yang terakhir, tadi kan ada kegiatan konsumsi, yaitu berarti kan seseorang yang memakai ini adik-adik ya, berarti kitalah orangnya. Kakak gambarkan seperti ini ya. Oke, kita tempel. Ya,
sudah semua nih, semuanya sudah kita tempel nih, yaitu dari produksi, terus ada distribusi, terus ada konsumsi. Nah, untuk kegiatan yang lebih jelasnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kakak ya nanti, yaitu kegiatan produksi itu seperti apa, distribusi itu seperti apa, konsumsi itu seperti apa. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kakak nih. Sekian ya dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Fania Saharisa Zada Azhara atau biasa dipanggil Kak Aca. Nah, pada siang hari ini kakak akan menjelaskan kegiatan ekonomi di Indonesia yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Ada yang udah tahu belum kegiatan produksi itu apa? Kalau belum tahu, disimak baik-baik ya penjelasannya. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau menambah kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Produksi juga memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan umumnya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran, dan tujuan khususnya untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kakak punya beberapa contoh dari kegiatan produksi. Yang pertama yaitu petani mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi. Lanjut, ini salah satu makanan khas di Indonesia, yaitu tempe. Ini juga merupakan kegiatan produksi, mengolah kedelai menjadi tahu atau tempe. Lanjut, pabrik elektronik menghasilkan alat-alat elektronik. Lanjut, pabrik pakaian menghasilkan pakaian. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya masing-masing. Yang pertama, produksi industri bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi. Misalnya pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, kerajinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu produksi agraris bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan. Yang ketiga, produksi perdagangan bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Misalnya seperti toko kelontong, swalayan. Yang keempat, produksi ekstraktif bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya pertambangan atau nelayan menangkap ikan di laut. Dan yang kelima yaitu produksi jasa, bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Misalnya bank, kantor pos, rumah sakit, perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat difahami adik-adik semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Lestari, NPM 21144600261. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah di sini ada yang tidak masuk? Baik, ternyata masuk semua ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan melalui penjelasan dari kakak, adik-adik dapat mengetahui tentang kegiatan distribusi. Kakak akan bertanya, apakah di sini ada yang mengingat tentang materi kegiatan produksi? Ya, benar sekali. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah agar produksi dapat segera sampai dengan cepat
dan tepat kepada konsumen. Orang atau lembaga yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen disebut distributor. Selanjutnya, contoh barang yang didistribusikan. 1. Makanan. 2. Pakaian. Kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar atau dapat disalurkan kepada konsumen dengan cepat dengan adanya distribusi. Kegiatan distribusi itu seperti apa? Barang-barang tersebut akan dikemas seperti ini, lalu nanti akan didistribusikan kepada para konsumen. Sudah jelas adik-adik? Kalau sudah jelas, coba kerjakan tugas yang ada di buku paket kalian masing-masing. Kalau sudah jelas, kakak akhiri penjelasan materi dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Ada yang tahu apa itu kegiatan konsumsi? Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan, bisa juga menghabiskan suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur ataupun secara sekaligus. Contoh-contoh kegiatan konsumsi yang pertama ada memakan, yang kedua ada berbelanja, dan yang ketiga ada menggunakan jasa. Adapun faktor-faktor dari kegiatan konsumsi yang pertama ada perbedaan pendapat, ada pula harga, ada perbedaan selera, ada perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan tingkat pendidikan, ada perbedaan sosial, ada perbedaan agama, dan ada perbedaan budaya. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ya, kegiatan konsumsi pengertiannya adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu barang, suatu kegunaan barang secara berangsur-angsur atau bertahap. Contohnya ada ini tadi, faktor-faktornya ada 9. Silahkan kalian pelajari ya, jangan sampai lupa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Halo adik-adik semua, ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang.
Perkenalkan, nama kakak Fania Nova Emalia, bisa dipanggil Kak Fania. Berhubung hari sudah siang, pasti adik-adik sudah kehilangan fokus dan kehilangan semangat ya. Untuk menambah semangat dan fokus adik-adik, kakak akan bermain tepuk tangan. Kakak contohkan ya. Jika kakak bilang tepuk 1, berarti adik-adik tepuk 1 kali. Jika kakak bilang tepuk 2, berarti adik-adik tepuk 2 kali. Sudah paham adik-adik? Bagus. Ayo kita praktekkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore! Adik-adik hebat, berhubung waktu sudah siang, kita lanjutkan materi hari ini ya. Materi hari ini yaitu contoh-contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan kita. Sebelum ke contoh-contoh, adik-adik masih ingat gak nih apa sih pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi? Ya, betul sekali. Pengertian produksi secara singkat yaitu menghasilkan barang dan jasa. Distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa. Sedangkan konsumsi yaitu pengguna barang dan jasa. Orang-orang yang melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi disebut produsen, distributor, dan konsumen. Nah, setelah pengertian, kita akan beralih ke contoh-contoh produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan kita. Nah, di gambar pertama ini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di laut. Siapa nih di sini yang suka ikan? Ya, banyak sekali ya yang suka ikan. Nah, di sini ada produsen, nelayan sebagai produsen yang memproduksi atau menangkap ikan di laut. Kemudian didistribusikan ke pelelangan ikan. Setelah di pelelangan ikan, banyak distributor yang mendistribusikan ikan diangkut ke kota dan dijual di pasar ikan. Setelah di pasar ikan, banyak sekali konsumen-konsumen yang akan mengkonsumsi ikan. Setelah ikan berada di meja makan, siap dinikmati, berarti si konsumen sudah siap mengkonsumsi ikan. Nah, di gambar kedua ini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di ladang. Nah, di sini ada seorang produsen petani yang memproduksi sayuran-sayuran di ladang dan mendistribusikannya ke warung-warung atau penjual sayur terdekat. Setelah itu, penjual sayur menjadi distributor dan mendistribusikan sayuran-sayuran ke konsumen. Konsumen membeli dan akan dihidangkan atau akan menjadi lauk pauk di atas meja makan. Jika sudah menjadi lauk pauk di atas meja makan, berarti si konsumen siap mengkonsumsi sayuran-sayuran tersebut. Nah, gambar yang ketiga ini termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baju. Seperti baju dan pakaian yang adik-adik pakai sekarang ini, itu termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengapa? Karena produksi di sini adalah bunga kapas atau pohon kapas. Pohon kapas diambil oleh produsen. Produsen yang memintal kapas diproduksi menjadi benang. Setelah menjadi benang, ditenun menjadi kain. Setelah menjadi kain, kain didistribusikan oleh distributor ke toko-toko baju, toko-toko kain untuk dijual. Setelah itu ada konsumen-konsumen seperti penjahit, orang yang membutuhkan bahan, orang yang membutuhkan kain, membelinya untuk membuat baju. Seperti saat di gambar ini dicontohkan penjahit. Penjahit membuat pola baju, kemudian dijahit bajunya dan jadi baju. Jadilah baju yang seperti adik-adik pakai sekarang. Nah, adik-adik, sudah selesai nih penjelasan tentang contoh-contoh produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan kita. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Hati-hati di jalan ya adik-adik. Dah.